arus listrik sebesar 5 ampere. Jika elektrolisis berlangsung selama 965 detik, massa logam yang dihasilkan di katoda. Oke, berarti ini diketahui ya, elektrolisis AgCl dengan elektroda inert. Elektrodanya inert. Terus arus listrik 5 ampere, berarti itu I-nya sama dengan 5 ampere. Kemudian elektrolisis dilakukan selama itu T-nya 965 detik ya. Kemudian pertanyaannya berapa massanya si Ag. Nah, ini kan sudah ada rumus Faraday pertamanya ya. Massa dari suatu logam rumusnya kan W sama dengan E kali I kali T per 96500. Nah, E itu sama dengan AR per bilox. Ya, jadi N ini bilox. Bilox logam. Bilangan oksidasi logam. Nah, Ag itu kan kalau kita ionkan menjadi Ag plus tambah Cl min. Berarti dia bilangan oksidasi Ag-nya 1 ya. Maka di sini kita tulis 108 ya ArAg per N per 1 kali 5 ya kali 965 dibagi 96500. Ini ke sini. Ini tinggal 100 ya. Maka 1,08 dikali 5. 5,4 gram. Nomor 22. Dalam elektrolisis larutan AgOH sebanyak 2,16 gram Ag diendapkan setelah dialirkan arus 2 ampere. Hitung jumlah oksigen yang dihasilkan. Nah, berarti ini elektrolisis AgOH pakai elektroda inert ya. Kalau nggak dikasih tahu elektrodanya, anggap inert. Maka reaksinya kita tulis reaksi di katoda, itu berarti AgOH itu kan berarti Ag plus sama OH min ya. Jadi nanti penentunya di katoda adalah Ag plus. Ag plus mengalami reaksi reduksi, tambah elektron menjadi Ag. Kemudian reaksi di anodanya, tutup positif sama dengan A, berarti ini OH min ya. Kalau yang OH min berarti dia menjadi 4 OH min menjadi H2O ditambah ini 2H2O ya, ditambah O2 gas tambah 4 elektron. Jadi ini adalah reaksi katoda dan anoda pada elektrolisis ini. Nah, kita perhatikan di sini teman-teman, yang diketahui adalah 2,16 gram Ag. Berarti mol Ag bisa kita cari ya. Mol Ag bisa kita cari, berarti 2,16 gram dibagi 108. Maka ini menjadi 0,02 mol ya. Nah, jadi ini 0,02 mol Ag-nya ini ya teman-teman. Jadi kita bisa tuliskan itu adalah 0,02 mol. Nah, mol elektron di sini dengan di sini sama, teman-teman. Jadi kalau kita cari mol elektronnya di sini, maka kita bisa tahu molnya CO2. Kalau tahu, bahkan kita bisa ubah ke RTP. Jadi di sini molnya si Ag 0,02, maka berdasarkan koefisien 1:1 kan dia kan. Maka mol elektron di sini juga 0,02 mol. Nah, mol yang di katoda elektronnya itu sama dengan mol elektron di anoda. Jadi ini juga 0,02 mol. Nah, koefisiennya sini 1, sini 4. Bukankah kali 4, Pak? Bukan. Kalau konsep elektron tidak seperti itu, teman-teman. Jadi elektron di katoda sama anoda, berapapun koefisiennya mereka masing-masing, mol elektronnya itu selalu sama. Jadi tidak peduli koefisien. Jadi dari sini kita bisa cari mol O2-nya. Jadi ada nggak gunanya ini
Harusnya ini. Enggak, ini hanya keterangan aja. Tidak berpengaruh ke perhitungan ya. Jadi ini bisa kita cari, maka mol oksigen sama dengan koefisiennya 1:4 nih teman-teman. Maka 1/4 dikali 0,02 mol. Ini menjadi 5 kali 10 minus 3, 0,005. Jadi kalau kita udah tahu molnya oksigen, maka kita bisa ubah ke RTP. Oke, jadi sekarang kita cari volume RTP dari gas oksigen sama dengan, nah, mol sama dengan volume RTP dibagi 24. Ya. Jadi volume RTP sama dengan mol dikali 24. Nah, gitu ya. Jadi ini 0,005 mol kali 24. 0,12 liter. Nomor 23. Pada gambar penyepuan di bawah ini, jelaskan proses penyepuan di atas. Oke, kalau ada namanya penyepuhan, berarti itu konsepnya melapisi logam satu sama logam lain. Jadi tahu judulnya dulu ya. Judul penyepuhan ini adalah melapisi sendok dengan logam perak, gitu kan ya. Melapisi sendok dengan logam perak. Dari mana saya tahu judulnya? Ya dari gambarnya kan. Kita lihat di sini ada sendok, terus ada logam perak yang akan nempel ke sendok. Berarti artinya melapisi logam sendok dengan logam perak. Nah, kalau ini konsep penyepuhan, maka di katodanya siapa kan gitu ya? Katodanya siapa? Anodanya siapa? Jangan kebalik. Kalau kebalik, salah konsep, teman-teman. Maka di katoda kan tempat terjadinya reduksi. Berarti tempat mengendapnya logam yang akan dikasih. Nah, jadi di katoda itu kita letakkan sendok, teman-teman. Di anoda kita letakkan logam yang melapisi. Logam yang melapisi, logam perak. Jadi jangan sampai terbalik mana katoda, mana anoda. Ini kan konsep elektrolisis, katodanya kutub negatif, anodanya kutub positif. Jadi ini adalah katoda, teman-teman. Ini adalah anoda. Oke, jadi jangan sampai terbalik. Reaksi penyepuan itu katoda dan anodanya itu mirip-mirip ya. Mirip-mirip artinya reaksinya sama, cuma bedanya katodanya reduksi, anoda oksidasi. Nah, jadi reaksinya di sini adalah reaksi dari ini kan. Dia pakai larutan AgNO3. Maka reaksi katodanya itu dari Ag+ sama NO3- ya. Maka reaksi katodanya reduksi Ag ya, teman-teman. Reduksi Ag. Nah, reaksi anoda dia pakai elektrode Ag. Di anodanya kan logam perak. Logam perak ini sekaligus sebagai elektrode. Nah, elektrode perak itu elektrode non-inert. Jadi yang bereaksi di anoda adalah elektrodenya. Maka di sini terjadi reaksi oksidasi dari perak, teman-teman. Ag+ tambah elektron. Jadi kan kalau penyepuhan reaksi katoda anodanya adalah reaksi yang terbalik saja sebenarnya. Di katodanya reduksi dari perak, di anodanya oksidasi dari logam perak itu sendiri. Itu kalau perak yang sebagai pelapis. Kalau misalnya yang melapisi tembaga, ya di katodanya reaksi reduksi tembaga, di anodanya reaksi oksidasi tembaga. Karena pasti anodanya itu dikasih logam tembaga kalau kita mau sendok kita dilapisi tembaga dan lain-lain. Berikut ini beberapa sifat unsur. Oke. Ada 5. Kemudian pertanyaannya, tentukan sifat-sifat unsur di atas. Nomor 1. Pada umumnya bereaksi hebat dengan air membentuk basa dan hidrogen. Ini sifatnya logam alkali ya. Ini sifatnya logam alkali. Alkali itu golongan yang 1A. Yang nomor 2, dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida. Ini juga sifatnya logam alkali.
Nomor 3, terbakar dengan oksigen membentuk oksida, peroksida, dan superoksida. Ini juga teman-teman sifatnya logam alkali. Nomor 4, keelektronegatifan besar. Keelektronegatifan besar ini sifat halogen. Energi ionisasi pertama besar. Energi ionisasi terbesar itu adalah energi ionisasi gas mulia. Jadi gas mulia itu adalah energi ionisasi paling besar karena jari-jarinya paling kecil. Setelah gas mulia baru halogen. Berarti dari kiri ke kanan paling gede gitu loh. DLL. DST ya. Jadi kalian bisa mengingat sifat-sifat dari alkali apa, alkali tanah apa, halogen apa, gas mulia apa. Gitu. Kemudian ini reaksi daya desak ya. Daya desak dari halogen terhadap sesamanya. Nah, unsur halogen tergolong unsur non-logam yang sangat reaktif, mampu mengoksidasi ion halidanya. Reaksi berikut yang dapat berlangsung spontan. Kalau dia berlangsung spontan berarti dia dapat berlangsung gitu teman-teman. Yang dapat berlangsung itu kan ingat aja ya, halogen itu kan ada 4 doang ya yang akan kita bahas, yaitu F2, Cl2 gitu kan dalam diatomiknya, Br2, I2. Nah, intinya yang atas bisa bereaksi mendesak yang bawah. Mendesak yang bawah. Contohnya misalnya F2 itu bisa bereaksi dengan semua. Mau dengan Cl- bisa. Kan biasanya kan bentuknya bentuk ion kan. Ini bisa bereaksi teman-teman. Menjadi Cl2 tambah F-. Supaya setara ini kali 2, ini kali 2. Ini bisa terjadi. Cuman di sini penulisannya bukan ion, tapi misalnya ini kita buat NaCl. Nah, Cl- dengan NaCl itu sama teman-teman. Saya ulangi, kalau penulisannya Cl- nggak apa-apa. Penulisannya NaCl nggak apa-apa, itu sama konsep. Jadi ini menjadi Cl2 juga tambah 2 NaF biar setara. Ya kan? Nah, ini 2. Jadi artinya yang di atas bisa mengusir yang di bawah. Kalau kita balik reaksinya nggak bisa nih. Contoh ya. Contoh misalnya Br2, ini kan yang bawah nih. Mau bereaksi dengan F-, ya nggak bisa, nggak terjadi. Atau penulisannya Br2 bereaksi dengan NaF. NaF dengan F- kan sama kan. Ini nggak bisa bereaksi. Begitu teman-teman. Karena ini yang letaknya ini di bawah mau mendesak F, nggak bisa. Dari bawah mendesak, yang di atas nggak bisa. Jadi kita tinggal cek aja. Jadi yang berlangsung spontan itu adalah yang ini. Ini namanya reaksinya spontan. Spontan itu artinya bisa berlangsung. Sedangkan ini reaksinya tidak spontan atau tidak berlangsung. Ya, jadi dilihat yang atas bisa mendesak yang bawah namanya spontan, yang bawah tidak bisa mendesak yang atas maka tidak spontan. Oke, Br2 mau mendesak si F, nggak bisa. Ini tidak terjadi teman-teman. Karena Br2 itu di bawahnya F. Br2 mau mendesak si Cl, nggak bisa teman-teman. Karena Br2 ini letaknya di bawah. Di bawahnya si Cl. Br2 mau mendesak si Cl, nggak bisa. Br2 mau mendesak si Cl itu nggak bisa. Nggak bisa harusnya terjadi reaksinya ini. Ini salah. Karena Br2 itu di bawahnya Cl kan. Oke. Kemudian yang D, Cl2 mau mendesak si I. Bisa dong, Cl2 mau mendesak yang I. Karena yang atas dia. Jadi jawabannya yang bisa mendesak ya B. Nah, 26 ini kita hanya mengisi aja kegunaan-kegunaan ya. Contoh, cara pengolahannya natrium itu kan cara Downs. Magnesium juga cara Downs. Aluminium itu caranya Hall-Héroult ya. Besi itu caranya apa? Nanti cari sendiri.
Tembaga caranya apa? Cari sendiri. Ini kegunaannya apa? Kegunaannya apa? Kegunaannya apa? Kegunaannya apa? Nah, nomor 27 ini pertanyaannya adalah perhatikan tabel berikut, lengkapi data tabel di atas. Nah, ini kemagnetan maksudnya adalah paramagnetik atau diamagnetik. Ya, paramagnetik atau diamagnetik. Paramagnetik sama diamagnetik. Oke. Nah, kalau dia diamagnetik, maka dia tidak tertarik ke medan magnet. Kalau paramagnetik tertarik ke medan magnet. Bagaimana kita cara tahu dia paramagnetik atau diamagnetik? Nah, kalau dia paramagnetik nanti ada elektron tunggal. Ada elektron tunggal atau elektron single ya. Oke. Kalau dia diamagnetik, maka semua elektronnya berpasangan. Semua elektronnya berpasangan atau dengan kata lain tidak ada elektron tunggal. Biasanya diamagnetik ini warnanya itu adalah tidak berwarna. Jadi kalau kalian melihat suatu ion logam dalam bentuk larutan tak ada warnanya, maka dia pasti diamagnetik. Ya. Kalau paramagnetik, biasanya ini adalah senyawa yang berwarna. Misalnya ada warna kuning, warna hijau, warna macam-macam. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lihat yang pertama Fe dulu ya. Fe 2+, 26 ya. Maka yang kita lakukan pertama kali untuk mengecek ada elektron single atau enggak, maka kita cek menggunakan konfigurasi AR. AR itu 18. 18 itu bentuknya di 3p6. Habis 3p6 kan 4s2, kemudian 3d6. Nah, ini kan kalau dia 26. Kan ini 2+, guys. Ya. Jadi pertama kali sebenarnya kita membuat dulu konfigurasi Fe-nya aja. Setelah itu baru kita buat 2+6 Fe 2+. Nah, jadi artinya 2+ ini artinya dia melepas 2 elektron. Elektron yang dilepas itu dari 4s, karena 4s adalah kulit terluar. Kalau dibuang dari S itu sebanyak 2, maka udah habis. Ini tinggal 3D6. Maka ini kita cek dong, berpasangan nggak? Yang kita cek 3D aja. Karena air itu sudah pasti penuh, berpasangan semua. Nah, D itu kan kamarnya ada 5, teman-teman ya. Kamar D ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, isi elektronnya 6. Maka pengisiannya itu ikuti aturan Han ya, aturan Hun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita bisa lihat bahwa di sini ya kan ada 4 elektron yang single, yang tidak berpasangan. Maka otomatis ini adalah paramagnetik. Karena dia ada elektron singlenya. Ini warna ionnya pasti ada. Ya. Ini warna ionnya kalau nggak salah hijau. Nah, pokoknya dia jadi berwarna gitu. Kalau nggak hijau, kuning. Kuning kayaknya yang 3+-nya ya. Oke, jadi ini paramagnetik, warna ionnya hijau. Oke. Kemudian kita cek yang Cu ya. Cu-nya ini ada 2 biji nih. Cu ya. 29. Nah, jadi kita ambil dulu yang Cu biasa. Kalau dia Cu biasa, maka dia konfigurasinya AR 4S1 3D10. Ya. Jadi ini Cu. Maka kalau kita mau buat Cu+, artinya melepas 1 kan. Jadi yang dilepas itu adalah 4S1. Jadi ini 3D10. Sedangkan kalau Cu2+, yang dilepas ada 2. Oke. Kalau Cu2+, yang dilepas itu ada 2, yaitu dari 4S1, 1, dari 3D10, 1. Jadi ini jadinya 3D9, teman-teman. Jadi beda Cu2+ sama Cu+. Ya. Ntar saya pindahin ke bawah dulu. Oke. Nah, jadi yang ini kita periksa D-nya aja.
AR-nya nggak usah karena itu udah penuh. Nah, D tadi kamarnya itu 5 ya. 1, 2, 3, 5. Isinya 10 elektron. Ngisinya satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua berpasangan. Ya. Semua elektron itu berpasangan di Cu+. Maka kesimpulannya ini adalah diamagnetik, teman-teman. Diamagnetik. Diamagnetik itu pasti tidak berwarna. Pasti. Jadi kalau dibuat warnanya kuning segala macam, padahal dia diamagnetik pasti salah. Ya, udah pasti itu tidak berwarna. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Cu2+, maka 3D9, D9 berarti 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada satu elektron single. Nah, ini ada elektron singlenya, cuma satu. Maka dia walaupun cuma satu, tetap paramagnetik. Paramagnetik. Nah, warna Cu2+ itu adalah warna biru. Jadi inilah cara mencari paramagnetik sama diamagnetik. Kayak gitu kurang lebih. Kita harus bisa mengionisasikan senyawa kompleks. Ini bukan ion kompleks lagi, tapi senyawa kompleks. Nah, ini kalau diionisasikan itu menjadi yang di dalam kurung itu ion kompleks, yang di luar kurung itu ion yang lain. Nah, ini Cl ini kita tahu itu Cl- kan teman-teman. Cl-nya ada 2, berarti ini 2 Cl-. Nah, berarti muatan negatifnya itu ada 2. Maka ion kompleksnya itu muatannya +2 dong. Ini Cu, ya, NH3, 4 kali, kurung sikunya ditutup 2+. Ini pasti 2+. Nah, jadi harus mengionkan dulu, teman-teman. Ini, berarti di sini di luar kurung siku itu K, sebanyak 1. Oh, berarti K+. Tambah. Jadi ini namanya mengionkan senyawa kompleks. Nah, terus ini ion kompleksnya Al, H2O, 2 kali, terus OH, 4 kali, kurung siku. Karena ini muatan positifnya 1, maka ion kompleksnya yang negatif 1. Nah, kemudian yang ini, Ca-nya ada 2, berarti 2, Ca itu kita tahu 2+. 2Ca 2+ tambah, nah berarti itu menjadi Fe Cn 6 kali. Nah, ini muatan positifnya ada 4+. Maka ini harus 4 negatif. Kenapa 4+? 2 kali 2+. Jadi kita mengionkan dulu gitu loh, teman-teman. Nah, ini berarti yang dikurung sikuin adalah Cr, ya kan? H2O 4 kali, Cl2 tutup kurung siku berapa plus, itu tergantung NO3-nya berapa biji. NO3 itu kan -1, ada 1 doang, berarti ini +1. Nah, kalau kita sudah bisa membuat seperti ini, maka kita tinggal mencari nama ion kompleksnya dulu. Ya, jadi yang pertama nama ion kompleksnya ini apa? Kalau NH3 itu kan dalam ion kompleks namanya amin. Berarti ini ion amin. Aminnya ada 4 kan teman-teman. Maka tetraamin, tembaga, nah ini kan berarti tembaganya +2, tembaga 2. Ini ion negatif klorida. Ya udah, namanya ini tetraamin tembaga 2 klorida. Ini namanya udah selesai. Jadi sebenarnya tinggal digabungin aja nama ion ini apa, nama ion ini apa. Seperti ini misalnya, ini namanya K+ itu kalium kan. Udah tulis aja kalium. Tinggal kamu kasih nama ion kompleks ini. Nah, kalau dia ion negatif, maka namanya itu nama Latin aluminium, aluminat. Jadi berakhiran at gitu. Jadi ini ion apa nih?
Akuo sama hidrokso. Maka di akuo, ya kan? Di akuo, tetrahidrokso. Kenapa tetra? Karena ada 4. Aluminat. Aluminat. Harus berakhiran at, ya. Karena ion kompleksnya bermuatan negatif. Gak usah kamu buat aluminat 3, gak usah. Karena aluminium itu cuma +3 doang bloknya, teman-teman. Aluminat aja, selesai ya. Nah ini juga, ini kan kalsium kan namanya ya. Ya tinggal kalsium aja, nggak usah di kalsium, enggak. Kalsium, ini berarti ini ferat ya. Dari besi itu namanya ferat. Heksasiano ya. Heksa itu 6, Cn itu namanya siano, Fe itu ferat. Harus berakhiran at kan. Karena ion kompleksnya ini bermuatan negatif. Nah, berapa Fe-nya? Berapa plus? Supaya ini min 4, Cn itu kan -1. Berarti -6, maka ini +2 kan. Berarti ferat 2. Karena besi ada ferat 2, ada ferat 3, maka perlu dikurungin. Oke, yang terakhir yang D. Ini kan namanya nitrat ya. Berarti nama belakangnya ini nanti nitrat gitu. Nah, ini kita buat karena ini ion positif, maka tidak berakhiran at. Ini tadi kan ion positif, maka namanya nama bahasa Indonesia tembaga 2, bukan kuprat. Yang berakhiran at hanya yang ion kompleksnya bermuatan negatif. Nah, ini kloro sama akuo. Akuo dulu di abjad. Maka ini namanya tetra akuo dikloro Cr. Cr itu kromium. Krom ya, krom. Cr itu krom. Plus berapa? Ini +1. Karena ini kan ini muatannya 0, ini -1, -2, maka ini +1. Kromat. Krom, bukan kromat ya teman-teman. Ya, namanya kan ini muatan positif, maka tidak berakhiran at. Krom aja, krom 1 nitrat. Yang berakhiran at itu kalau dia ion kompleksnya bermuatan negatif. Oke.